Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuni Haskati dan saya merupakan dosen tetap di Sekolah Vokasi IPB Bogor, khususnya program studi Supervisor dan Nilai Mutu Pangan sejak tahun 2018. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengemasan, penyimpanan, dan umur simpan pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi supervisor dan pangan di semester 2 dengan 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS untuk kuliah dan 2 SKS untuk praktikum. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 minggu, termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini bisa diikuti oleh mahasiswa dari prodi lain, akan tetapi tidak terhitung dalam SKS dalam sistem mata kuliah ini, karena mata kuliah ini merupakan bagian dari sistem paket dari kurikulum sarjana pendidikan supervisor jaminan hidup. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di mata kuliah ini adalah yang pertama adalah untuk menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kelima, menguasai konsep teoritis pengujian sampel untuk parameter mutu, kimia, dan fisik. Keenam, menguasai konsep teoritis bahan pangan, menguasai konsep teoritis lini produksi atau pengemasan untuk dioperasikan, mengolah data hasil pengujian mutu dan keamanan pangan, mengatur lini produksi atau pengemasan untuk dioperasikan, menerapkan kemampuan berpikir, kritis, analitis, kolaborasi, dan pemecahan masalah kondisi nyata, serta mampu menyusun laporan teknis dan non-teknis. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Menginternalisasikan nilai norma dan etika akademis serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan, dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi hingga mengevaluasi pekerjaannya dan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keempat, menguasai konsep teoritis bahan pangan, pengujian sampel untuk parameter mutu fisik dan kimia, lini produksi, atau pengemasan yang dioperasikan. Kelima, mengolah data hasil pengujian mutu dan keamanan pangan hingga menyusun laporan teknis dan non-teknis. Dan terakhir, menerapkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaborasi, dan mampu memecahkan masalah dalam kondisi nyata dalam mengatur lini produksi ataupun pengemasan. Materi-materi tersebut disampaikan terbagi dalam 16 pertemuan yang termasuk di dalamnya UTS dan PAS. Pada pertemuan 1, yaitu minggu pertama, disampaikan tentang definisi, fungsi, dan perkembangan teknologi pengemasan dan penyimpanan pangan. Selanjutnya, di minggu kedua hingga kelima, dikenalkan berbagai karakteristik jenis bahan pengemas, termasuk di dalamnya plastik, gelas, atau kaca, logam, kertas, kardus, kemasan aseptis, kemasan laminasi, kemasan edible, dan biodegradable. Untuk minggu ke-6 dan ke-7, diajarkan tentang pelabelan dan bagaimana mendesain kemasan pangan untuk produk pangan. UTS dilakukan di minggu setelah minggu ke-7. Selanjutnya, dilanjutkan minggu setelah UTS, yaitu untuk menduga prinsip pendugaan umur simpan dengan metode Arrhenius dan kadar air kritis. Lalu minggu berikutnya tentang interaksi pangan dan kemasan dan dampaknya terhadap mutu dan keamanan pangan. Selanjutnya, mempelajari di minggu berikutnya kemasan untuk berbagai kategori pangan dan perikanan. Selanjutnya, teknologi baru di bidang kemasan seperti sistem kemasan aktif dan cerdas, nanoteknologi yang terlibat dalam kemasan pangan. Lalu mempelajari juga di minggu berikutnya tentang peraturan dan keamanan pangan. Di minggu terakhir, biasanya digunakan untuk mereview semua bahan-bahan yang sudah dipelajari, dan di jam praktiknya, mahasiswa akan diminta mempresentasikan hasil dari tugas problem based learning mereka. Untuk UAS, meliputi juga kegiatan materi untuk ujian teori dan praktikum. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus bisa dengan Zoom meeting,
saat online ataupun tatap muka saat offline di dalam ruang kelas. Secara asinkronus dilakukan dengan materi disiapkan di LMS. Di sekolah vokasi kami menggunakan LMS yaitu kelas.ipb.ac.id. Di dalam LMS ini mahasiswa dapat mengakses materi dan segala instruksi tugas yang diberikan dosen, serta dapat juga melakukan kuis, di mana kuis ini biasa dilakukan baik secara mendadak ataupun dengan perencanaan atau ada pemberitahuan sebelumnya. Untuk kegiatan praktikum itu dilakukan secara offline, tatap muka di ruang praktikum. Dan untuk efektivitas kegiatan praktikum kepada mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Metode pembelajaran diberikan dalam bentuk ceramah, berdiskusi, tanya jawab, serta mengerjakan tugas. Mahasiswa melakukannya secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing untuk problem solving. Dalam kegiatan problem solving kepada mahasiswa diberikan permasalahan yang ada. Dalam strategi pembelajaran yang mengandung pendekatan problem solving ini, untuk mata kuliah pengemasan dan penyimpanan emosi pantangan ini terbagi dalam 3 PPL. Diskusi juga dilakukan di ruang kelas. Selain di ruang kelas juga dilakukan melalui PDA Group. Untuk sistem penilaian, penentuan nilai akhir mata kuliah merupakan akumulasi dari beberapa parameter. Yang pertama adalah diperoleh dari tugas PPL. Di sini nilai prosentasenya adalah 55%. 55% ini meliputi tugas desain kemasan yang sudah mereka buat, ditambah dengan makalah, ditambah dengan presentasi yang mereka lakukan. Kedua, penilaian berikutnya adalah keaktifan yang dinilai dari penilaian teman sejawat. Nilainya adalah persentasenya adalah 5%. Lalu ada kuis yang bisa dilakukan secara mendadak ataupun dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya, nilainya 5%. Lalu ada UTS dan UAS yang masing-masing porsinya adalah 17,5%. Untuk menilai masing-masing parameter tadi, kita untuk mata kuliah pengemasan, penyimpanan, dan promosi pantangan memiliki beberapa parameter. Beberapa parameter yang menjadi acuan dalam memberikan penilaian. Untuk rubrik penilaian dalam membuat desain kemasan, memiliki rubrik dengan aspek yang dinilai meliputi ketepatan pemilihan jenis kemasan untuk pelindungan mutu kritis produk, ketepatan pemilihan target konsumen sesuai dengan karakteristik produk. Ketiga, pesan yang ingin disampaikan kepada target konsumen terlihat secara implisit ataupun eksplisit dalam desainnya. Keempat, ketepatan dalam memilih warna dan estetika kemasan. Kelima, kelengkapan informasi pada label kemasan sesuai dengan aturan BPOM. Kemudian, rubrik penilaian untuk teman sejawat. Beberapa aspek yang dinilai meliputi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, partisipasi dalam kelompok, kemudian adanya penilaian tentang attitude, communication, dan interpersonal skill. Sementara rubrik penilaian untuk laporan itu meliputi bagaimana sistematika laporan, penulisan pendahuluan, pembahasan, metode yang digunakan, kelengkapan format, hingga sampai daftar pustaka. Setelah nilai-nilai dikumpulkan, selanjutnya nilai akan dihitung dan disesuaikan dengan persentase antara nilai teori dan nilai praktikum, dan lalu dikonversikan dengan huruf mutu sesuai dengan standar mutu menurut aturan yang ditetapkan oleh Sekolah Vokasi IPB. Untuk kegiatan micro teaching pada pertemuan ini, saya akan mengangkat topik tentang definisi, fungsi, dan perkembangan teknologi pengemasan dan penyimpanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat ketemu kembali ya di mata kuliah pengemasan, penyimpanan, dan promosi pantangan. Kuliah ini 312 ya, artinya kita punya waktu kuliah 50 menit dengan praktikum 2 SKS ya. Nah, hari ini kita akan memulai dengan topik yang pertama,
yaitu tentang definisi, fungsi, dan perkembangan teknologi pengemasan. Nah, sebelum masuk ke topik ini, ya, Ibu ingin tahu dulu nih, pengetahuan kalian tentang kemasan pangan itu sejauh ini sampai di mana? Ya, mungkin ada yang angkat tangan. Jenis kemasan apa saja yang Anda ketahui? Ya, plastik. Apalagi? Botol, kaleng, kaca. Apa lagi? Kertas. Ya. Jadi kalau dilihat di sini nih sudah ada contohnya beberapa. Cuma ada satu nih yang belum terlalu pas. Ya, yang ini sudah pas plastik. Ini kaleng. Ya, ini botol plastik. Ini kaleng. Ya, ini kertas. Ini botol kaca. Nah, yang satu ini nih yang agak berbeda. Ini ditutup. Ini kira-kira apa namanya? Masuk kemana? Jenis kemasannya plastik. Ini aluminium. Nah, sebenarnya ini kita kenal di mata kuliah kemasan kita namanya kemasan komposit atau laminasi. Dia tidak terdiri dari hanya plastik, juga tidak terdiri dari hanya aluminium, tetapi gabungan dari itu. Ya, itu sekedar gambaran. Mari kita lihat nih. Jadi gambaran awal udah Ibu tangkap nih ya, bahwa pengetahuan mahasiswa baru dasar ya tentang kemasan. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, di sini ya untuk deskripsi mata kuliah ya. Jadi nanti Anda akan memahami nih setelah mempelajari mata kuliah ini Anda akan dapat mengetahui tentang pengetahuan bahan di kemasan pangan. Ya, tadi Anda sudah sebut semua bahwa ada plastik, kertas, gelas, logam dan sebagainya. Dan ditambah ternyata antar kemasan itu sering terjadi interaksi. Jadi nanti kita akan mengenal namanya interaksi kemasan, baik kemasan ke lingkungan atau lingkungan ke kemasan. Kedua, kita akan mengenal di mata kuliah ini tentang teknik kemasan yang lebih modern. Namanya kemasan aktif, cerdas, edible dan biodegradable. Sama tadi satu contoh ya, kemasan laminasi itu bisa kita kategorikan sudah agak lebih advance. Lalu juga ada kemasan namanya vakum ya. Setelah itu juga akhirnya kita sampai ke melihat kerusakan tangan dan stabilitasnya sampai menunjukkan umur simpanan. Ya, oke. Nah, kita punya aturan. Nanti kita kuliah tidak hanya offline seperti ini, kita juga akan melakukan online. Ya, ada sinkronus. Ya, kita akan melakukannya lewat Zoom. Ya, atau juga dikombinasi dengan asinkronus. Anda bisa langsung akses materi kuliahnya di LMS. Ya, kalau kita di vokasi kita punya namanya kelas. Di situ ada materi kuliah, ada kontrak praktikum, ada MPS, ya, ada timnya siapa aja, ada fotonya di situ. Nanti bisa dilihat. Serta tugas-tugas bisa diakses di situ, upload juga kembali di situ. Selain itu kita juga punya WA group, ya. Jadi kita akan bertanya lewat WA group dan sesekali kita akan menggunakan akses video di YouTube untuk menambah khasanah, ya. Di YouTube Anda boleh bisa akses yang terkait dengan mata kuliah ini. Dan pastinya akan ada pretest dan post-test, tapi mungkin tidak untuk saat ini ya. Jadi nanti di pertemuan yang lain. Okay. Untuk buku boleh salah satunya di sini bisa diakses, bisa dilihat ya untuk menggunakan bukunya apa. Atau kita punya ruang tanpa batas ya di komputer gitu ya, lewat Google dan sebagainya, jurnal-jurnal juga bisa digunakan. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi kita tentang teknologi pengemasan pangan ya. Nah, Ibu minta mungkin di sini bisa kita cermati, ada video di sini ya. Kita lihat bersama informasi apa yang kira-kira dapat Anda tarik dari video ini. Beberapa fungsi kemasan pangan diantaranya adalah sebagai wadah makanan, melindungi makanan untuk memperpanjang masa simpannya, untuk penataan dan transportasi, dan sebagai media promosi. Pada kemasan plastik, terdapat kode sebagai berikut.
ada hal yang harus kita waspadai dari kemasan pangan, yaitu jenis bahan kemasan yang terbuat dari polyvinyl klorida atau PVC, polikarbonat atau PC, polistiren atau PS, dan melamin formaldehid. Pilih kemasan yang mencantumkan kode daur ulang. Pilih kemasan yang mencantumkan tulisan aman, food safe, for food use, food grade, untuk makanan atau logo pada pangan. Jangan menggunakan kantong plastik kresek hitam untuk mewadahi langsung makanan siap santap. Jangan menggunakan kertas bekas untuk mewadahi makanan siap santap. Jangan menggunakan kemasan pangan yang rusak atau berubah bentuk. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Oke, kan? Nah, kita udah sama-sama melihat videonya. Apa yang bisa Anda tarik dari sini tadi? Contoh jenis kemasan, ya. Tapi seperti yang sudah disebutnya, ada plastik, kertas, kaleng, ya. Lalu apa lagi? Kode daur ulang, ya. Jadi kode daur ulang itu membantu dalam kita mensortasi. Bukan berarti kalau kodenya 7 diulang sampai 7 kali, bukan begitu, ya. Lalu apa lagi? Cara memilih kemasan, ya, termasuk kemasan food grade. Termasuk kita harus hati-hati kalau beli jajanan, jangan pakai kertas yang sudah ada tulisan, ya, printnya, gitu ya, atau kresek hitam, jangan, ya. Apalagi kita harus kalau bisa yang ada food grade, ya, yang aman. Lalu apalagi tadi ada jenis kemasan yang harus kita waspadai? Nah, styrofoam, ya, polistiren, melamin, ya. Jadi nanti makan mie rebus panas-panas jangan pakai piring melamin, tapi pakai piring kaca, ya. Pun juga bubur ayam panas-panas di styrofoam, ya. Nah, itu dia harus kita hati-hati dan waspadai, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah timbul, ya, bayangan kita kemasan itu seperti apa. Definisi kemasan itu sendiri apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Ayo, kemasan itu apa definisinya? Ini contohnya sudah diberikan di sini, definisinya apa kira-kira? Untuk melindungi produk bisa, apalagi sebagai informasi. Nah, itu semua baru menjadi tujuan kemasan. Kita lihat definisi kemasan itu apa. Ya, nih, kemasan menurut BPOM adalah bahan yang digunakan mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan ataupun tidak. Kalau menurut Robertson ini, kemasan itu adalah dia bisa melindungi dan berfungsi sebagai wadah dirancang khusus untuk mencegah kerusakan pangan atau makanan dari pengaruh luar. Ya, jadi itu definisi kemasan pangan. Nah, sekarang fungsinya adalah seperti yang Anda sebutkan tadi, ya. Fungsinya apa? Pertama adalah sebagai wadah. Ya, nih ibu punya ini sebagai wadah. Ya, kita beli gorengan di apa-apa, nggak mungkin bawa goreng pisangnya pakai tangan, diwadahin sama apa-apanya. Ya. Kedua, untuk melindungi, protection, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, kenapa ini kemasannya beda, ya. Lalu kenapa ini pakai plastik, ya. Lalu kenapa ini pakai kaleng? Karena masing-masing fungsinya untuk melindungi dari pengaruh luar. Dilindungi dari apa? Nah, produk pangan ini dia punya sifat karakteristik di dalamnya. Ada yang kandungan proteinnya tinggi, ada yang kandungan lemaknya tinggi, ada yang mudah rusak kena cahaya, ada yang mudah lempeng kena oksigen, kena uap air. Nah, itu semua harus dilindungi. Nah, karakteristik bahan pangan ini beda-beda. Ya, mudah rusak oleh oksigen atau uap air, berarti dia harus dilindungi dari uap air atau oksigen. Mudah rusak oleh cahaya, maka dia dilindungi dari cahaya. Jadi
ketiga, untuk kenyamanan. Ya, kita sebagai konsumen mau mengkonsumsi jangan dibuat repot ya. Seperti ini nih, kita mau konsumsi ini tinggal angkat sedikit, buka, minum. Ya, apalagi ini ada tanda open here. Tinggal sobek dan buka. Ini lebih enak lagi. Ya, tinggal buka, udah habis tutup lagi. Jadi untuk kenyamanan. Berikutnya adalah sebagai komunikasi, tadi yang menyampaikan untuk komunikasi. Ya, kita mengkonsumsi ini pengen tahu berapa sih kalorinya gitu ya. Aduh, ini mengandung apa ya. Dan lalu kemudian bagaimana cara menyimpannya, semua ada di sini. Kalau kita ingin komplain, kemana kita harus komplain, ada juga sebagai informasi di dalamnya. Ya, ada informasi nilai gizi, ada komposisinya, ya seperti itu. Kemudian lanjut berikutnya adalah jenis kemasan itu macam-macam. Ya, ada yang kita kenal sebagai kemasan primer. Apa itu primer? Jika produk pangannya kontak langsung dengan bahan kemasannya. Seperti ini, ada ikan di dalamnya, kontak langsung dengan kaleng, maka ini adalah kemasan primer. Ini air kontak langsung dengan plastiknya, kemasan primer. Lalu ada yang namanya spunder. Spunder itu adalah dia melingkupi kemasan primer. Di sini primernya adalah alufo, ya, atau lebih kenal kita masih lakukan istilahnya, karena dia tidak hanya alufo, ada plastik di dalamnya juga yang sangat nempel, sangat rapat gitu ya. Nah, dan yang kemasan primer dilingkupi oleh kardus karton. Nah, karton ini sebagai kemasan sekunder. Lalu ada yang tersier. Ya, tersier ini biasanya digunakan untuk proses transportasi, ada kardusnya memudahkan pengangkatan. Lalu ada juga kartener seperti ini, lalu ada juga kemasan yang sebagai kelimanya. Ya. Oke, berikutnya kita kenal juga istilahnya namanya kemasan yang tergantung frekuensi pemakaian. Ya, ada yang kemasan sekali pakai buang, disposable. Ya, umumnya seperti apa? Kita konsumsi ini, habis kita minum, buang. Kita tidak gunakan lagi, kita isi lagi, kita minum, tidak kan? Kita habis pakai buang. Ini sekali pakai buang, artinya kemasan disposable. Semi disposable adalah kita bisa menggunakannya 2-3 kali. Ya, multi trip biasanya adalah untuk kaca seperti ini. Habis dipakai, habis produknya dicuci dan difungsikan. Bisa macam-macam ya, bisa minyak, ya, bisa gula, macam-macam. Bisa bumbu lagi, bisa permen macam-macam. Ya, kalau dulu mungkin ibu-ibu Anda itu apa? Botol kecap ya. Botol kecap itu yang ganti menjadi tempat minyak dan sebagainya. Ya, jadi dipakai terus untuk multi-trip dan umumnya adalah bentuk yang acak biasanya. Lalu ada juga jenisnya tergantung sifat kekakuannya. Yang kekakuannya itu yang kaku itu adalah yang rigid. Kaku ya, ini tergolong semi rigid karena dia seperti kaku tapi masih lunak. Lalu ada yang terakhir fleksibel seperti ini, sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel, kita tahu ya definisi fleksibel. Nah, itu jenis kemasan yang tergantung pada frekuensi dan sifat kekakuan. Nah, bentuknya nih, nah Anda bisa lihat nih ya, ini kemasannya, yang ini yang sudah disebutkan tadi. Ya, ada kemasan plastik, ya, kertas karton, gelas, logam, ya. Ini adalah yang kemasan dasar. Nah, berikutnya, ya, terakhir adalah kita membandingkan. Nah, ini adalah kemasan modern, ya, dan ini tren yang berikutnya yang sedang diteliti, banyak diteliti saat ini. Nah, di situ kemasan modern itu masuklah istilahnya yang kemasan komposit seperti yang disampaikan di awal tadi. Ya, lalu untuk kemasan teknologi yang tren sekarang yang banyak dilakukan penelitian dan masih terus berlanjut penelitiannya dengan berbagai variasi, ya, ada yang namanya kemasan aktif, kemasan cerdas, ya, edible dan biodegradable, dan kemasan alkohol. Semua jenis itu nanti akan kita bahas satu-satu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, oke, demikian ya untuk kuliahnya, ya, bahan kuliahnya. Nah, sebagai penutupnya, Ibu ingin mendapatkan dari Anda apa yang sudah dapat Anda serap dari materi kuliah
kuliah kita hari ini. Jadi kalau bisa disimpulkan apa nih? Fungsi kemasan, ya. Fungsi kemasan sebagai apa tadi? Sebagai melindungi wadah, sebagai protection, sebagai informasi dan memberikan kenyamanan. Kemudian jenis-jenis kemasan ada apa saja? Ada plastik, ada gelas, kaleng. Kemudian ada apa? Berdasarkan fleksibilitasnya ada ya rigid, kaku, atau fleksibel. Dan kemudian ada juga yang kemasan yang lagi tren, kemasan aktif, ya, nano juga mulai, ya. Oke, berarti pemahaman sudah bertambah nih ya. Dari kemasan yang tadi dasar hanya plastik, kertas, karton dan gelas ya. Sekarang Anda sudah mulai ada insight baru nih, ada kemasan cerdas, kemasan aktif, nano, vakum, ya, dan seterusnya. Nah, akan bertambah lagi kita nanti ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, demikian untuk kuliah hari ini. Semoga mendapatkan manfaat. Ya,